Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi bersama saya Cenko Takahiro. Oke Takahiro people, di video kali ini aku mau ngasih tutorial cara membuat toko online di Lazada atau marketplace Lazada. Tapi sebelumnya aku mohon maaf karena aku nggak bisa bikinin konten untuk menggunakan handphone. Jadi kalau di konten sebelumnya kita udah coba bikin konten atau tutorial cara berjualan di Tokopedia dan Shopee untuk pemula menggunakan handphone. Tapi di sini sorry banget aku nggak bisa pakai handphone. Bukan berarti nggak mau, tapi karena di sini aku coba login tapi error gini nih, kayak gini terus gitu. Dari tadi udah hampir setengah jam terus aja gini nggak masuk gitu. Aku udah coba refresh, aku udah coba install ulang, tetap aja aplikasi Lazada Seller Centernya ya terus kayak gini ngeblank gitu. Jadi ya udah deh aku ngasih tutorialnya menggunakan komputer aja deh. Mudah-mudahan kalian punya laptop atau komputer ya yang speknya nggak usah terlalu bagus, yang penting bisa untuk kantoran atau cuman buka toko online aja. Oke, kalau misalnya kalian udah paham atau ngerasa konten ini bisa dilanjutin, silahkan tonton. Kalau kalian ngerasa belum punya komputer atau belum punya laptop tapi pengen jalan di Lazada, ya udah nggak usah ditonton kayaknya. Tapi beberapa fiturnya memang ada di handphone juga gitu, atau di Android ya, nggak terlalu beda jauh. Cuman takutnya nanti pengaplikasiannya atau tata letaknya agak berbeda, jadi kalian bingung. Tapi kalau emang kalian pengguna Android atau yang pengen jualan di marketplace Lazada, pengen menggunakan HP tapi di konten ini menggunakan komputer atau laptop, ya tinggal kalian tonton aja kalau kalian mau. Jadi aku nggak maksa, tinggal kalian pilih aja mau lanjut nonton atau enggak. Kalau buat pengetahuan ya mending aku tonton aja gitu ya. Oke, langsung aja kita lanjut ya. Pertama, kalian harus masuk dulu ke akun Lazada Seller Center. Ingat ya, Lazada Seller Center, bukan Lazada biasa. Nah, kalau misalnya kalian masuk ke akun Lazada biasa, nah ini maksudnya seperti ini guys. Jadi kayak cuman daftar doang, tapi bukan daftar sebagai seller gitu. Nah, kalau misalnya udah jadi seller, kalian kan menjadi seller. Nah, nanti kalian masuknya ke aplikasi Lazada Seller Center. Oke, di sini ada tampilan pertama ya guys, kayak berandanya gitu. Nah, berandanya itu seperti biasa, hampir sama di semua toko online. Pertama akan kalian lihat traffic penjualan, pendapatan, terus pengunjungan harian berapa, ada berapa pesanan atau pembeli, terus ada berapa yang mengunjungi page kalian gitu. Nah, di sini ada banyak real time ranking, ada traffic juga. Di sini ada produk, nanti ya aku akan bahas, tapi yang akan aku bahas ini yang pertama adalah kita cara berjualan di Lazada gitu. Jadi aku cuma nampilin aja dashboardnya seperti ini. Nah kayak gini, terus gimana cara jualannya, dan aku nggak akan ngebahas traffic atau dashboard yang lainnya seperti yang kayak gini ya. Nah oke, pertama ya kalian harus bikin dulu akun seperti biasa, email, verifikasi KTP, jasa kirim. Biasanya jasa kirim Lazada ditetapin sama Lazada sih, kita nggak bisa nentuin, tapi bisa juga untuk ngeganti kurirnya ya kita harus nunggu dulu 2 minggu, dan itu harus nunggu pihak Lazadanya dulu gitu. Jadi si Lazada itu untuk pihak kurirnya ditentuin sama mereka, dan itu nanti akan kita bahas untuk ekspedisi di Lazada. Kita akan coba jualan aja di Lazada. Oke, yang pertama syarat yang harus kalian ketahui ya, bikin akunnya, verifikasi data diri, KTP, foto nomor rekening, ya buku tabungan, terus nomor handphone. Udah selesai, kita udah bisa bikin, dan juga isi alamat-alamat rumah kita atau gudang untuk tempat kita berjualan. Takutnya nanti si ada barang returan harus nyampe lagi ke toko kita atau ke alamat yang kita bikin gitu. Nah, jadi pertama kalau misalnya kalian udah masuk ke Lazada Seller Center ini, kalian harus masuk dulu ke produk ini ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian udah baru bikin akun, kalian harus bikin dulu akun saya nih. Terus kita profil. Nah, jadi pertama ini ada profil gini ya. Nah, jadi kalian harus isi dulu semuanya. Jadi nama legal kantor, segala gini ya, informasi bisnisnya. Ini kan kita masuk ke profil ya, tuh home, profil, my akun. Jadi kalian harus isi dulu di sini nama legal kantor, formulir legal, kode pos, ini segala macam kita harus isi semuanya guys tuh. Sampai sini kita harus mengunggah unggah sisi dengan KTP atau paspor, terus upload ID sisi belakang. Nah, kayak gini ya. Tuh di sini aku ngisi NPWP segala macam, terus alamat juga diisi. Nah, setelah itu di sini coba informasi penjual. Nah, di sini ya aku blur aja ya. Kayak gini. Terus di sini juga kita klik juga akun banknya harus kita isi guys. Nah kayak gini, ini harus kita isi. Terus alamat gudang harus kita isi ya, untuk pengembalian kode ya, pengembalian kalau ada barang itu. Nah, hari dan waktu operasi juga harus diisi. Nah jadi kan pertama tuh harus isi dulu semua data-data yang penting di sini guys. Jadi ini nunjukin toko kita, jam operasionalnya gitu. Nah kalau udah umum semua harus keisi, terus kita
tambahin profil kita seperti logo penjual. Nah, di sini kita masukin logo toko kita nih. Ini penting banget ya. Terus di sini juga ada komisi segala macam. Tuh, kayak gini ya. Terus aku di sini nggak terlalu diisi sih, karena ya aku skip aja komisi ini. Nanti bisa kita bikin pas nanti upload produk gitu. Terus di sini ada pengaturan logistik gitu. Nah, tuh di sini cuman ya Lazada standar aja, karena nggak ada lagi yang bisa dipakai untuk jasa pengiriman gitu ya. Karena Lazada nentuin sendiri untuk kurirnya. Tuh, ini jasa pengiriman. Tuh, di sini cuman yang dipakai itu yang pertama aku bikin, mereka ngasihnya JNE, terus ganti ke Ninja, terus diganti lagi sama Lex Express gitu. Nanti kita akan bahas aja tentang jasa pengiriman di Lazada. Di sini ada brand. Tuh, nggak ada ya, nomor faktur juga nggak ada mungkin. Oh ya, nomor faktur kayak gini tuh, gunakan nomor pesanan. Ini bisa kita manual atau gunakan nomor pesanan. Jadi ini tuh untuk mencatat nanti resi. Ketika kita nyetak resi ada nomor pesanannya. Nah, itu kita otomatis gitu. Kalau misalnya nggak pakai nomor pesanan, nanti kalian bisa isi manual juga gitu. Andai kata kode resnya tuh misalnya pakai nama toko kalian, Takahiro 0 berapa, itu bisa diisi. Tapi kalau misalnya nggak pakai ini ya, kalian pakain aja gunakan nomor pesanan biar otomatis. Itu saran dari aku gitu ya. Dan hampir semua penjual di Lazada menggunakan ini tipe pembuatan gunakan nomor pesanan. Oke, kalau misalnya kalian udah, kita kan harus nunggu dulu kalau nggak salah di Lazada 3-5 hari ya untuk ACC akun. Kalau misalnya udah ACC akun ya kalian langsung aja kayak ada ucapan selamat lah gitu ya. Begitu ada tampilan di Lazadanya kayak selamat, akun telah berhasil dibuat. Nah, setelah itu langsung aja kita harus ada misinya tuh upload produk dulu guys. Nah, upload satu produknya itu kita klik di sini ya, ada produk. Nah, di sini kita atur tambah produk, sorry. Nah, ini kalau kalian mau satuan aja, di sini kan nambah satu aja. Nanti aku akan bahas yang lainnya gitu ya di sini. Nah, oh ya, terus di sini ada juga nih, ada ranking, ada levelnya, terus ada rating kita kemarin naik berapa. Tuh kan aku ranking ke 598, daripada kemarin aku naik 109 dan aku ada di level 5 gitu ya. Ada yang level lebih gede, level 7 kalau nggak salah gitu. Ini kalau udah, langsung aja kita upload produk ya guys. Di sini kita tambah produk. Nah, ini ya buat yang satuan dulu ya. Kalau misalnya aku jelasin cara tambah produk massal, nanti kalian bisingnya bingung gitu. Oke, nah di sini kita seperti biasa upload gambar. Nah, aku coba nyantumin 1, 2, 3 gambar aja. Oke, udah. Nah, oke, terus di sini nanti biasa ada rekomendasi dari ininya. Oh, nama dulu ya, namanya. Sorry. Namanya itu kita bahan medali. Yang kemarin kita bikin konten ya, bahan medali akrilik. Nah, nanti di sini ada nih. Ada nggak yang menurut kalian cocok gitu? Kalau aku sih ya, aku pakai rekomendasi kategori yang mendekati, misalnya kayak perlengkapan sekolah gitu kan. Oke, jadi biar kita nggak usah nyari-nyari lagi bingung untuk kategorinya gitu. Nah, terus di sini ada URL video. Kalau misalnya kalian bikin konten di YouTube, ada linknya atau link TikTok segala macam, kalian bisa cantumin linknya di sini. Jadi si pembeli itu bisa nonton video kalian dulu gitu guys. Nah, ketika mereka mau beli, ada videonya, lihat dulu. Biasanya video itu menampilkan ulasan tuh kayak review produknya seperti apa gitu. Dan itu penting banget ya guys. Jadi kalau aku bikin barang itu atau jual barang, biasa aku nyantumin kontennya di sini gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, nah kita di enter aja, nanti bakal muncul. Aku kasih contoh, mana ini ya, copy link address. Lalu di sini kita klik kanan, paste. Nah, udah aja gitu aja. Terus di sini kita pilih nih, ada mereknya nggak produk kita tuh. Misalnya kita kalau jual baju atau ya fashion kayak gitu, pasti ada brandnya kan. Kalau misalnya kalian pakai brand ilegal atau brand kalian sendiri, ya kan itu belum terdaftar ya untuk brandnya. Kita klik no brand saja guys. Nah, jadi di sini varian, ya. Nah, varian di sini ini tuh biasanya sih cuma warna doang ya variannya, tapi ini bisa kita rubah sesuai keinginan kita. Karena kan akrilik yang aku jual tuh kan warnanya sama aja kayak gitu, cuman yang variannya tuh beda dari bentuk. Jadi kita bisa isi sesuai keinginan kita, misalnya bentuknya bulat tuh. Kita enter aja, nanti di bawah ini bakal ngikutin. Terus misalnya kita pilih lagi segi 5. Tuh, kayak gitu guys. Nah, terus kalau misalnya kalian jualnya apa ya, kayak ya selain ini, kalian bisa bebas sih mau warna atau apa juga gitu, mau bentuk juga. Ini bisa kalian isi acak gitu. Andai kata ya kalian mau isi
apa ya, kayak makanan. Ini juga ke bawahnya bakal ada makanan gitu. Jadi si database-nya tuh otomatis banget ya. Kayak gitu aja, aku bikin contoh aja di sini. Nah, terus di sini ada informasi harga nih, satu lagi deh. Segi tumpul. Segi tumpul atau bentuk kotak aja deh. Oke. Nah, jadi di sini ada 3 ya aku bikinnya, dan kita lihat di bawah ini ada warna bulat segi 5 kotak. Padahal ini bukan warna ya, tapi bentuk. Tapi karena di sini nggak bisa dirubah, jadi ya nanti mungkin si customer juga ngerti sendiri. Oke, nah di sini ada informasi variasi. Nah, informasi di sini bisa kalian isi langsung. Kalau kalian isi di sini, berarti nanti otomatis yang akan ada muncul tuh ke bawah sini. Kalau misalnya kalian terapkan semua. Kalau emang harga dari barang yang kalian jual tuh sama. Misalnya aku jual bahan medali tadi 1.500. Nah, terapkan ke semua, klik. Nah, harga yang di bawah ini akan ikutin sama. Terus di sini jumlah stok. Kalau misalnya kita ikut 100, kita klik di sini terapkan. Nah, sama aja kayak dengan seller SKU. Kalau untuk SKU-nya sendiri, aku biasa kode aja ya, misalnya BM bahan medali underscore bulat. Nah, kayak gitu. Jadi ini buat mudah dicari aja ya guys. Ini segi 5 BM. BM itu untuk singkatan bahan medali. Di sini segi 5. Ini ada lagi BM underscore kotak. Nah, kayak gini ya. Nah, terus di sini ada yang bagus nih menurut aku. Ini ada harga diskon. Ini penting banget buat kayak ngelabui konsumen atau ngajarin konsumen ya guys. Jadi kayak, wih ada promo, padahal ya kita udah matok harga berapa gitu. Jadi kalian bisa pakai trik ini atau trik angka yang dicoret-coret tuh penting banget guys. Karena ya di kita tuh atau di Indonesia tuh kayak orang tuh lebih nyari barang diskonan gitu. Padahal kalau harga normal juga sama, tapi ketika kita naikin harga di diskon jadi harganya sama, ya pasti orang nyari yang diskonan. Padahal untuk trik marketing sendiri, si harga diskon itu kayak nggak berpengaruh banget gitu sih. Kecuali kalau flash sale emang kita harus benar-benar diskon karena banyak banget dan fitur-fiturnya gitu. Jadi kalau untuk yang biasa-biasa normal ya kita bisa pakai ini untuk trik marketing atau trik penjualan kita. Kalau misalnya udah, kita klik di sini add diskon. Nah, di sini ada harga diskonnya nih. Harga aslinya kan 1.500. Nah, kalian mau diskon berapa nih? Aku ngasih diskon jadi 1.000 harganya. Oke, jadi 1.000. Di sini ada tanggal promosinya. Promosinya sampai kapan guys? Nah, jadi sekarang kan tanggal 16. Nah, terus kita mau udahannya tuh sampai tanggal berapa ya? Andai kata sebulan sampai tanggal 16 April. Tinggal oke, ini masih bahasa Cina yang nggak ke-update. Oke deh. Nah, konfirmasi. Tuh, jadi ini di diskon harganya jadi 1.000. Dan ini masa aktifnya tuh cuma sebulan ya guys. Kalau misalnya kalian mau diskon semua ya tinggal kalian add saja di sini. Jadi nanti ketika tampil di display itu harga 1.500-nya tuh dicoret. Jadi harga aslinya 1.000 karena lagi diskon gitu guys. Oke, kalau misalnya udah diisi, nah di sini kita masuk ke rich text atau loricat ya. Tuh. Nah, ini loricatnya ada tampilannya. Tampilan itu kalian mau pilih template yang mana, ini atau kalian mau custom sendiri. Kalau aku sih karena aku bukan barang fashion, barang PO ya atau barang kerajinan, jadi aku suka pilih rich text jadi sendiri. Tapi kalau kalian barang fashion ya seperti jual baju atau barang fashion seperti lipstick atau apa ya, kalian bisa pakai template yang udah disediain Lazada gitu. Tapi kalau kalian emang mau bikin sendiri ya silahkan. Nah, yang bagusnya ini kalau kalian anak blogger atau biasa ngeposting di website, kalian udah agak aneh dengan tampilan seperti ini. Atau yang kalian kalau kalian sering main Microsoft Word gitu. Jadi ya di sini kita kasih judul dulu. Pertama bahan medali. Nah, medali akrilik 1 sisi 2 mili. Oke, di sini udah kita pasang. Lalu yang harus kita tampilkan tuh kita bikin harus lebih menonjol di tengah guys. Teks ini. Terus kita bikin di sini tehnya head. Terus di sini kita blok, kita gedein. Nah, kayak gini. Terus untuk bawahnya kita bisa ngasih juga gambar guys. Nah, gambar tuh gambar aslinya seperti ini tuh. Nah, ini jadi ketika orang baca deskripsi itu mereka nggak bosen. Nggak bosennya tuh kenapa? Karena oh ada gambarnya juga, terus ada fungsinya juga. Ini tuh untuk apa sih tuh? Kayak kita nunjukin hasilnya kayak gitu. Tuh. Tunggu. Nah, terus kita di sini kayak oh ini bahannya, ini hasilnya. Terus kita di bawahnya tuh tinggal kita ketik aja guys kayak spek. Aduh, mana sih ini teh? Nah, di sini kita bisa nulis speknya ya. Misalnya kayak deskripsi produk kayak seperti biasanya. Di sini kita isi bahan, misalnya kita gini, bahan medali bulat atau akrilik. Contoh aja ya. Ketebalan
satu sisi, cocok untuk medali kelulusan, pembuatan mudah, harga murah, ya pokoknya terserah kalian lah, bla bla bla. Jadi kayak buat mancing customer, oh iya ternyata ini jelas banget gitu si review gambarnya. Kalau misalnya udah, tinggal kita apply, tunggu kita ACC atau prosesnya. Kalau misalnya nggak jelek, biasa di sini disuruh balik lagi gitu. Nah, kalau di sini udah sukses berarti udah bagus, udah layak gitu ya ditampilkan di deskripsinya. Oke. Kalau udah kayak gitu, langsung aja kita masuk ke lanjutnya. Oh, di sini ada nih sebelah kanan, di sini ada basic information, spesifikasi, varian, deskripsi. Nah, berarti kita kan baru masuk ke tahap deskripsi. Tuh, tiap kita tarik ke bawah ini ngikutin, guys. Nah, deskripsi udah, tinggal kita ke bawah lagi. Ada pengiriman dan garansi. Nah, di sini kita nih servis dulu nih. Ada garansinya nggak yang produk kita jual tuh? Kalau misalnya nggak ada, nggak usah diisi. Masa garansi ada nggak? Biasanya yang garansi ini kayak produk-produk elektronik ya guys, kayak handphone, gadget, ya handphonenya gadget. Terus kalau misalnya emang nggak ada, ya udah kita jangan isi aja. Terus di sini ada kebijakan garansi. Kebijakan garansinya bisa kalian isi, misalnya untuk garansi toko, garansi supplier atau apapun. Tapi kalau misalnya kalian berupa barang-barang kerajinan seperti saya yang jualnya, nggak usah diisi. Nah, kalau kalian mau diisi ya silahkan isi gitu, lebih bagus ya. Nah, oke, kalau aku nggak diisi karena barang PO atau barang kerajinan. Nah, terus di sini ada delivery, berat paketnya wajib diisi. Di sini hitungannya kilo ya. Kalau misalnya kita biasa di marketplace lain hitungannya gram, kalau di sini kilo. Berarti kalau andai kata 50 gram, kita harus menulisnya 0,05. Ini hitungannya kilo. Kalau misalnya beratnya 100 gram, kita harus ngitungnya 0,1. Jangan sampai 100 gram kita hitung 100. Nanti malah jadinya 100 kilo. Ini yang penting banget waktu aku buka di Lazada seperti ini guys. Jadi karena satuannya kilogram, jadi aku harus hitung dulu. Misalnya berat pakainya tuh cuman 10 gram, berarti aku 0,01 ini. Kalau berat pakainya 15 ya 0,015 gitu. Ini kan hitungannya ribuan terus ya. Kalau misalnya kalian salah, nanti konsumen bisa nggak akan jadi beli gitu, karena begitu mau check out terlalu berat gitu. Kayak gitu aja sih. Oke, jadi kalau ini beratnya 10 gram, aku isinya 0,01 gitu. Oke, kalau udah gini, nah ini dimensi paket juga wajib diisi guys. Beda dengan toko online lain menyediakan kolom ini, nggak diisi juga nggak apa-apa, tapi di Lazada wajib. Kita perkiraan aja ya, kayak tadi kan ukurannya cuma 7x7 ya, ukuran medalinya lebarnya cuma 2 mili gitu. Jadi aku isinya di sini 7x7x1 cm aja. Oke, sini udah clear. Dan setelah itu kita simpan dan tampilkan guys. Oke, sukses dan skornya 100. Itu keren banget untuk skor 100 tuh, karena skor itu bisa nampilin produk kita di atas. Kalau kita skornya masih di bawah 100 ya itu kurang bagus menurut aku, karena produk kita bisa kekubur dan susah untuk ada customer yang mau check out karena produk kita kerendam atau ya ke bawah lah gitu ya. So oke, terus di mana lagi ya? Tadi aku mau cek dulu yang udah kita upload gitu guys, sorry. Nah, di sini kita lihat ya tuh. Di sini aku jualnya per 10 piece sih biar nggak kagok. Nah, di sini kan kita bisa jual satuan. Di sini kita lihat tuh harganya dari dicoret jadi 1.500 dan harga aslinya 1.000. Oke? Di sini tuh ada diskon juga ya. Tapi yang di diskon juga ada barang tertentu. Nah, di sini ada tanggal dibuat segala macam. Nah, terus kita lihat kalau di tampilan pembeli gitu. Nah, tampilannya seperti ini guys. Kalau misalnya di komputer gitu ya, bukanya kayak gini. Oh, ini ada ininya. Nah, ada videonya tuh, ada video tutorialnya kayak gini ya. Jadi tinggal kita tempel aja. Tuh. Kalau kita masukin tadi link yang tadi ya, aku akan ngasih sedikit motivasi gitu ya. Tuh. Ini link yang kita masukin tadi ya guys. Kalau misalnya kalian nggak masukin ya nggak apa-apa, tapi kalau lebih baik ada videonya gitu. Jadi kalian ya bikin akun YouTube atau akun TikTok ya, terserah kalian ya. Yang penting link yang bisa memutar video, oke? Nah, kalau misalnya udah, kita lihat di sini. Nah, ada lagi nih deskripsinya tuh. Deskripsinya tuh bisa kita lihat. Tuh, keren ya. Bahan medali akrilik satu sisi itu, keren. Tuh di sini bisa kita lihat rating, oke? Dan kalian udah siap atau udah bisa berjualan di Lazada. Dan yang paling penting ya itu sih
akun-akun data diri seperti tadi ya, karena kalau tanpa verifikasi data diri kita tidak diperbolehkan langsung jualan di Lazada, tapi harus benar-benar proses data dirinya tuh benar-benar selesai gitu baru kita boleh jualan. So oke, kayak gitu aja deh untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat ilmunya. Saya Chan Kota Khairo pamit dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar atau DM ke Instagram saya di sebelah sini. Mana jauh ya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.